Sekarang dunia itu dihebohkan dengan adanya karikatur Nabi Muhammad SAW di Perancis, di mana Nabi Muhammad itu digambar dengan yang sangat tidak elok. Kita saja tidak mampu untuk melukis lukisan Nabi Muhammad, tidak boleh melukis lukisan Nabi Muhammad SAW, karena lukisan seindah apapun tidak bisa menggambarkan keindahan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tidak boleh membuat gambar-gambar yang berbentuk seperti Nabi Muhammad SAW, karena gambar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ala ayuhan nas, sallu ala nabiyyikum Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pada bulan Maulud ini, pada bulan Rabiul Awal ini, Allah masih mensibukkan kita, lisan kita, hidup kita untuk membasahi bibir kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masih memberi kesempatan kepada kita untuk membasahi lisan kita bersolawat. Masih menyibukkan tubuh kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang sedang memuji Nabi Muhammad SAW. Kama Rasulullah SAW, yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Kelak di hari kiamat, seorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Semoga kita benar-benar sidik, jujur dari dalam hati kita, cinta kita hanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan mencintai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Rabiul Awal ini, alhamdulillah, Majelis Nurul Syafii diberi hadiah banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah terselesaikannya pembangunan asrama putra Pondok Pesantren Darul Falah yang dibangun oleh seluruh jamaah Majelis Nurul Syafii. Kami sebagai pengasuh dan juga pengurus Pondok Pesantren Darul Falah mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya, seluruh sahabat-sahabat saya dari jamaah Majelis Nurul Syafii yang membantu dengan pikiran, dengan material, dengan biaya dan segalanya. Semoga itu menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan hadiah yang kedua adalah Allah keluarkan izin dari perantara Kemenang, izin operasional Pondok Pesantren Darul Falah yang dulunya dikatakan sebagai pondok ilegal. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ilegal, sudah legal. Itu tentunya berkat doa dan dukungan kalian semua. Kami tidak akan berjalan, kami tidak akan mendapatkan itu semua dari Allah kecuali atas doa dan dukungan dari sahabat-sahabatku dan sahabat. Allah sebagai pengasuh mengucapkan banyak terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya adalah Gus Faisal sekitar 2 hari yang lalu kirim SMS kepada saya, WA. Terus kalau tasakuran izin operasional gimana?
iya bisa Gus. Tengputi Gus, teng Jalsah Isnen. Alhamdulillah. Jadi hadiah yang selanjutnya adalah hadirnya guru-guru kita dari FKT yang dulu dan sampai sekarang masih aktif untuk jadi teringat sama almarhum Ali Rahman. Al-Fatihah untuk almarhum Ali Rahman. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Mata syakurannya belum boleh beda, tapi setunggal tok. Setunggal tok nggih ora uman kabeh. Ya uman berkait mawon. Oke, tidak masalah. Dan tentunya kenikmatan yang luar biasa dibukanya beberapa majelis di beberapa desa seperti di Duren, tempatnya Kang Wahyo, dan besarnya majelis di Semanda, asuhannya Kang Rasno, kemudian majelis terbukanya majelis Nurusati di Sadang yang diasuh oleh Mas Imam Darujat, dan majelis-majelis yang lain alhamdulillah sekarang semakin besar. Semoga itu adalah cikal bakal tanda bahwasanya Banjarnegara akan menjadi bumi sholawat. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi. Sekarang dunia itu dihebohkan dengan adanya karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Perancis, di mana Nabi Muhammad itu digambar dengan yang sangat tidak elok. Kita saja tidak mampu untuk melukis lukisan Nabi Muhammad, tidak boleh melukis lukisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lukisan seindah apapun tidak bisa menggambarkan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tidak boleh membuat gambar-gambar yang berbentuk seperti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gambar apapun tidak akan mampu menerangkan keindahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata-kata kita, pujian kita pun tidak akan pernah mampu melampaui pujian yang sesungguhnya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memuji Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena cinta yang ada dalam hati kita, yang berkumuruh di dalam hati kita, kita memberanikan diri untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tentunya kalau kita ingin melihat bagaimana tanggapan kita mengenai pelecehan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita agungkan, tentunya kita melihatnya jangan melihat nabinya. Tentu kita harus melihat sahabatnya. Bagaimana reaksi sahabat ketika Nabi Muhammad dihina. Bagaimana reaksi para sahabat ketika Nabi Muhammad dicaci, direndahkan, dihinakan. Bagaimana reaksinya? Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah hendak dipukul oleh Utsbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf bin Abu Jahal, apa yang dia korbankan? Dia mengorbankan, silahkan pukul, tapi pukul saya, biarkan Muhammad tetap sujud. Kalau mau pukul saya, biarkan Nabi Muhammad tetap sujud. Hingga orang-orang memukul Abu Bakar As-Siddiq sampai pingsan. Ketika bangun, yang ditanyakan mahalu Rasulillah, bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika siuman yang ditanyakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mengatakan kepada ibunya, demi Allah, saya tidak akan minum dan tidak akan makan sampai saya bertemu dan mencium kening Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Dan sahabat-sahabat yang lain, kalau melihat Rasulullah, ya tentu Rasulullah itu Raufun Karim. Tentunya Rasulullah sangat memaafkan kepada orang yang menyakitinya. Sama halnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif, dilempari dengan batu sampai keluar darahnya. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Ya Rasulullah, saya jepitkan mereka di antara dua gunung. Saya jepitkan dua gunung tersebut agar mereka mati semua. Kata Rasulullah, jangan. Bahkan saya menginginkan dari keturunannya ada orang yang menolong agama ini.
didoakan sama Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Hamzah dipotong hidungnya, dicongkel kedua matanya, dipotong telinganya, lalu dibelah dadanya dan diambil jantung dan hatinya dan dimakan hatinya oleh orang kafir Quraisy. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah il'anhum, laknat mereka. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan orang sahabat di sekitarnya mengatakan halakat Quraisy, halakat Quraisy. Quraisy hancur, Quraisy hancur. Namun apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah mereka hidayah. Itu kalau Rasulullahnya. Sahabat pun ketika dicaci, ketika dimaki, mereka memaafkan. Tetapi bagaimana reaksi sahabat ketika Rasulullah SAW dicaci? Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dijuluki Ra'isul Munafiqin, ketuanya wong munafik. Anaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, i'dzan li an ahmila ra'sa abi ilaik. Izinkan saya membawa kepala ayah saya kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini reaksi sahabat ketika Rasulullah dicaci, ketika Rasulullah dimaki. Kalau kita melihat barometernya kepada Rasulullah, tentunya Rasulullah sangat memaafkan. Bahkan ketika ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah mencekik Rasulullah SAW, ya Muhammad, mana utangmu? Kowe kok utang ora disutang serutang. Kemudian yang di sampingnya ada Umar bin Khattab memarahi orang Yahudi ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahlan ya Umar, tenang wahai Umar, sesungguhnya saya benar-benar hutang sama orang ini. Kemudian Rasulullah menyuruh Umar untuk mengembalikan hutang Rasulullah dan 2 kali lipatnya. Kemudian Umar bertanya, ya Rasulullah, kok 2 kali lipat? Yang satunya karena kamu telah menakut-nakuti orang Yahudi. Jadi utang 10.000 sama Rasulullah diberi hadiah, yang disuruh utang 10.000 diberi hadiah 10.000 lagi. Karena apa? Karena tadi Umar menakut-nakuti orang Yahudi. Ini sikap Rasulullah SAW. Tapi kita kalau melihat ketika Rasulullah sedang dicaci, maka lihatlah para sahabat bagaimana menanggapi orang-orang yang mencaci maki Rasulullah SAW. Mungkin saya tidak layak untuk menyebut di sini. Tapi sampai bayang nabai, Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintai oleh sahabat. Asbahu liwalaihi unwan, yang menjadi dedikasi sebagai alamat atau tanda kesetiaannya sahabat kepada Rasulullah SAW. Kira-kira jangan bayang nabai nek kanjeng Nabi yang dicaci, dimaki, apa reaksi sahabat? Mungkin jangan berikan. Jauh mesti ngerti. Jenengan mawon. Saniki majelis terusate ngerti kula delek-elek. Kados napa? Ya padha mari mengene ya, Gus. Priwe iki parani apa priwe? Mesti iku. Wis sampean bengke iku ke balik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi kita membalas orang yang mencaci bukan dengan cacian. Membalas orang yang memaki bukan dengan makian. Menghina bukan dengan hinaan. Kita balas mereka dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita balas mereka dengan mempertontonkan, memperlihatkan akhlak-akhlak Nabi Agung Muhammad SAW. Kita membalas mereka dengan memperbanyak kajian-kajian tentang akhlak Rasulullah dan semangat untuk menghadiri tempat-tempat yang di dalamnya membacakan sejarah Nabi Agung Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Rabbi sallallahu alaihi. Selanjutipun kabutan iki Gus. Kalau yang alit malah. Iki selanjutipun Gus Faisal. Saya kula semoga mawon wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu